Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berjemur sambil duduk di rel perlintasan kereta. Dua warga Grobogan, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta api. Keluarga korban histeris. Tangis histeris wanita ini pecah begitu mengetahui salah satu anggota keluarga yang tewas di lokasi perlintasan kereta api Desa Telogotirto, Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Tubuh kedua pria dalam kondisi mengenaskan berada di parit dan pinggir rel kereta. Sebelum kejadian, kedua korban sedang berjemur di perlintasan kereta untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi sambil melihat tanaman di sawah mereka. Tak disangka, kereta tiba-tiba melintas di rel dan langsung menghantam kedua korban hingga terpental sejauh 10 meter. Duduk di bantaran rel kereta api dan mengira bahwasanya di situ ada dua rel, yang mengira biasanya kereta itu lewatnya sebelah selatan, ternyata kereta api di jalur sebelah utara. Dan mereka berdua di rel kereta api sedang berjemur, biasanya seperti itu. Karena Pak Rakiman punya sawah sebelah selatan rel dan Bapak Suparmin punya sawah sebelah utara rel. Jadi mereka sering sekali untuk berjemur di masa pandemi ini. Kedua korban langsung dibawa ke rumah duka. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Dijadikan tempat judi sabung ayam, sebuah rumah di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur digerebek polisi. Sejumlah pejudi ditangkap setelah sempat kabur dan bersembunyi di atap rumah. Petugas menggulung area judi sabung ayam pada sebuah rumah di kawasan Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur. Dari lokasi ditangkap sejumlah ayam aduan milik pejudi, termasuk sang bandar yang juga pemilik rumah serta dua senjata tajam. Petugas juga menyita HP para pelaku yang berisi undangan sabung ayam melalui pesan singkat WhatsApp. Meski masa PPKM darurat, lokasi ini kerap ramai oleh para pejudi sabung ayam. Datang satu, yang punya tadi handphonenya sudah kami amankan, chatnya nanti kita lihat, ya. Mereka ada undangan, taruhannya seperti apa, model seperti apa nanti kami tindak lanjutin. Taruhannya berapa? Para pelaku digelandang ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, menimbun obat untuk pasien COVID-19, sejumlah apotek di Bogor digerebek polisi. Obat COVID dijual 2 kali lipat lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Ditetapkan sebagai tersangka, 3 pengelola apotek terancam 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Satgas Covid Polres Bogor Kota menggerebek 3 apotek di Jalan Bondongan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ironis, pengelola 3 apotek ini didapati menimbun berbagai jenis obat untuk pasien COVID-19. Bahkan 3 apotek ini menjual obat COVID secara online serta keluar wilayah area Bogor dengan harga 2 kali lipat di atas harga eceran tertinggi. Ivermectin ini harga per botol ini adalah 150.000. Ini dijual bisa 2 kali lipat, 300.000 dan sebagainya. Modus yang dilakukan, yang pertama adalah menjual di luar harga HET. Yang kedua, menjualnya secara online dengan harga jauh di atas HET. Yang ketiga, dijual di luar wilayah dari Kota Bogor ini. Selain meminta barang bukti, obat, 3 pengelola apotek ditetapkan polisi sebagai tersangka. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular dan tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, utang piutang berujung maut. Seorang pria tewas dibunuh saat menagih utang 1 juta rupiah pada temannya. Sebelum dibunuh, korban dijebak dibonceng sepeda motor dengan dalih mengambil uang. Rumah teman 3.
Warga Simpang Pet Kuala, Nagan Raya dikejutkan dengan mayat seorang pria yang tewas di tepi jalan raya dengan kondisi penuh luka senjata tajam. Identitas korban diketahui warga dari KTP dan dompet yang ditemukan Khairul Ambia, warga Lok Bubon, Samatiga, Aceh Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi pembunuhan kemudian menghubungi keluarga korban serta memeriksa sejumlah saksi. Kurang dari 2 jam, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan, Redi dan Risan, yang bersembunyi tak jauh dari lokasi pembuangan mayat. Keberadaan pelaku diketahui dari 2 saksi yang mengetahui Khairul dibonceng sepeda motor oleh Redi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Redi mengakui membunuh Khairul karena tak mampu membayar utang 1 juta rupiah dari pembelian handphone. Redi kemudian mengajak Risan membunuh korban dengan dalih akan mengambil uang di tempatnya bekerja. Si tersangka sama korban duluan jumpa, menyelesaikan masalah utang piutang. Mungkin ada cekcok, mereka bonceng 3 di TKP, jadilah penikaman terhadap si korban, sehingga si korban meninggal. Kalau kita lihat tidak direncanakan, tapi awal permasalahan kan sempat cekcok, masalah utang piutang. Nah, kalau nggak, saya nggak mau tahu, pokoknya uang saya harus ada. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, handphone, sangkur, dan sejumlah uang. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tewas saat melawan 3 perampok yang menyatroni rumahnya di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ironis, 2 pelaku perampokan dan pembunuhan ini ternyata masih di bawah umur. Berkomplot dengan seorang pria dewasa, pelaku merencanakan mencuri mobil korban. Sadirwana Bujang Lana, warga Jalan Raja Erang, Merlung, Tanjung Jabung Barat ini tewas setelah berkelahi melawan 3 perampok yang mendatangi rumahnya. Perampokan terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Pertama kali diketahui oleh cucu korban yang berpapasan dengan 3 pelaku dan berteriak, kemudian dilukai. Kurang dari 30 jam, 3 perampok ditangkap polisi di sejumlah tempat berbeda dan 1 orang yang berupaya menyembunyikan salah satu pelaku. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui merencanakan mencuri mobil yang terparkir di rumah Sadirwana. Sadirwana yang berusia 61 tahun melawan dan sempat terjadi perkelahian dikeroyok 3 pelaku yang membawa senjata tajam. 2 pelaku utama perampokan ternyata masih anak-anak di bawah umur. Satu warga berteriak minta tolong, kemudian didatangi TKP, ternyata korban ada 2. Satu seorang kakek almarhum meninggal dunia dengan beberapa luka di bagian kepala dan punggung serta leher, dan 1 korban yang lain cucunya saudari Yumi terluka juga di bagian punggung. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan akan dilakukan hukuman peradilan anak untuk 2 tersangka utama dengan barang bukti senjata tajam. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di sebuah pantai di Nias Selatan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, wajah korban penuh luka dan di sekitar tubuhnya juga ditemukan batu. Warga Pulau Telo, Nias Selatan, Sumatera Utara mengevakuasi jasad seorang wanita tanpa identitas ke dalam mobil ambulans. Jasad korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di pantai Sebuasi dengan kondisi wajah penuh luka. Di sekitar tubuh korban juga ditemukan beberapa batu yang berlumuran darah. Kepolisian yang mendatangi lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara, korban tewas akibat dibunuh. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan.
Pemirsa, geger, bayi laki-laki ditemukan terbungkus plastik di pinggir Jalan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Suara tangisan bayi didengar petugas kebersihan saat sedang menyapu jalan. Sosok bayi tanpa busana terbungkus sejumlah kain dan kantong plastik ditemukan di pinggir Jalan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas kebersihan yang menyapu jalan di sekitar lokasi lah yang pertama kali menyadari keberadaan bayi malang tersebut setelah mendengar suara tangisan bayi dari dalam kantong plastik yang diikat mati. Beruntung, meski nyaris kehabisan nafas, bayi laki-laki yang diduga dibuang setelah dilahirkan ini masih dalam kondisi hidup dan langsung dibawa ke Puskesmas Jati Padang. Teman saya itu kantong kreseknya diikat mati, terus di kantongnya itu ada lagi kantong kain, diikat lagi, lagi sarung, dia dibungkus sarung, dibuntel ke sarung seperti itu, tapi akhirnya pas dibuka tangannya langsung menggapai gitu. Petugas mencari pelaku pembuang bayi yang diduga orang tua kandungnya. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, kurang dari 1 menit sepeda motor sport yang terparkir depan rumah kos di pinggir Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur digasak maling. Padahal motor sudah dikunci stang dan digembok. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pengendara motor ini mendekati sepeda motor sport milik korban yang terparkir di trotoar depan tempat kosnya di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Satu pelaku lain memantau situasi. Kurang dari 1 menit setelah merusak kunci kontak, motor korban dibawa kabur pelaku ke arah Cawang, Jakarta Timur. 12 malam, terus pas balik taruh sini, niatnya tuh mau beli air kan, mau naruh helm dulu sama tas. Iya. Nah pas gak lama, gak nyampe 5 menit, kita turun lagi, motor udah gak ada. Baru ditinggal 5 menit? Iya, itu motor keadaannya kita kunci stang sama kita slot juga. Oh, itu ada gemboknya juga? Udah kita slot. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria mencuri kursi roda yang sedang dijemur pemiliknya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku nekat beraksi masuk halaman rumah korban, mengangkut kursi roda dengan sepeda motor. Dalam rekaman CCTV ini, 2 pria berboncengan sepeda motor masuk ke halaman rumah di Jalan Belutu, Kota Medan. Salah satu pelaku turun kemudian mengambil kursi roda di teras yang biasa digunakan orang tua pemilik rumah. Pemilik tak menyangka kursi roda yang sedang dijemur akan diambil pencuri karena di depan rumahnya ramai lalu lintas dan warga yang lewat. Makanya aku jemur lagi, aku pindahin ke depan sini, sekitar jam-jam 3 seperti itu. Rupanya saya pindahkan ke situ, saya belok mau masukkan lagi tuh, pikir saya kena masih panas, saya jemur lagi di situ. Itu Pelakunya kalau kita lihat dari CCTV 2 orang. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita tertangkap basah menaburkan tanah di depan warung bakso. Aksi ini diduga praktik perdukunan persaingan dagang. Ikuti informasi lainnya. Saat lagi, Sergap segera kembali.